Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pembelajaran bab ke-8 yang berjudul meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar pelajaran bab ke-8. Yang pertama adalah 3.1, memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.4, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang perhatikan peta konsep iman kepada Rasul sebagai berikut. Pengertian iman kepada Rasul, sifat-sifat Rasul, kisah perjuangan 25 Rasul, tugas para Rasul, kemuliaan 5 Rasul Ulul Azmi, kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka, serta hikmah beriman dan mempelajari kisah para Rasul. Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, menjauhi sifat dusta, durhaka, dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, sabar dan tabah, serta memiliki jiwa pemimpin. Mari renungkan, apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan? Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada panutan, tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara umat manusia. Masing-masing kelompok saling bertikai untuk mencari benarnya sendiri-sendiri. Manusia akan saling menyesatkan, berbohong satu sama lainnya, dan kembali ke zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dusta, dan kebatilan. Jika tidak ada bimbingan para rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digantikan dengan menyembah kepada patung-patung karena takut dengan ancaman penguasa pada masa itu. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasulnya yang dengan sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kejujuran, memberi contoh langsung kepada umat manusia menuju ke jalan yang lurus dan benar. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya sebagai berikut, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Imran ayat 164. Nah, tahukah kalian apa saja yang termasuk kepada tugas para rasul? Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Dan yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Berikut ini adalah sifat-sifat para rasul yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Nah, sekarang mari kita bahas yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul terbagi atas 4. Yang pertama adalah sidik.
Sidik artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Dan yang terakhir adalah fatona. Fatona artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pula pikun. Kita masuk yang kedua, yaitu sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah kizib. Apa yang dimaksud dengan kizib? Artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua adalah khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Lalu yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah ia terima. Dan yang terakhir adalah balada. Balada artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Nah, yang terakhir sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Apa yang dimaksud dengan sifat jaiz? Sifat jaiz para rasul dikenal dengan istilah aradul basyariyah. Artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Apa contohnya? Misalnya adalah tidur, makan, minum, menikah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kisah dakwah 25 Rasul. Tentunya kalian semua sudah mengetahui nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui bersama-sama. Nah, sebagai tugas mandiri di rumah, silakan kalian membaca kisah dakwah 25 Nabi dan Rasul kepada umat manusia terdahulu. Yang kedua, merumuskan pelajaran yang baik dan pelajaran yang buruk dari kisah-kisah tersebut. Yang ketiga, merumuskan hal-hal yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan yang terakhir adalah membuat paparan yang menarik, kemudian mempresentasikannya. Kita masuk yang kelima adalah Rasul Ulul Azmi. Masih ingatkah kalian dengan istilah Ulul Azmi? Gelar Ulul Azmi lekat kepada 5 orang Rasul. Ulul Azmi adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam. Mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah terbelahnya bulan menjadi 2, walaupun hanya tampaknya, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama adalah meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan azab karena ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran agar senantiasa menjaga keimanan dan perilaku. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dan yang terakhir adalah kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Demikianlah pembahasan kita tentang materi bab ke-8, meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.